Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 3 tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan PT Inhutani pada Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. 3 tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Inhutani 5 Diki Yuwana Radi, Junaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng, PT PML, dan Aditya selaku staf perizinan SB Group. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 1 September tahun 2025 di Rumah Tahanan, Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, kata Pelaksana Tugas, PLT. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Asep mengatakan, para tersangka ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai terjaring dalam operasi tangkap tangan, OTT, pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 9 orang dari 4 lokasi yaitu Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor. Mereka yang ditangkap di Jakarta diantaranya Diki Yuwana Radi selaku Direktur Utama PT Inhutani 5, Rafle selaku Komisaris PT Inhutani V, Junaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng, PT PML, Arvin selaku staf PT PML, Joko dari SB Group, dan Sudirman dari PT PML. Kemudian satu yang ditangkap di Bekasi adalah Aditya selaku staf perizinan SB Group. Lalu, 1 orang di Depok yaitu Rizal Bakri selaku mantan Direktur PT IN, dan 1 orang di Bogor yaitu Yuliana selaku ex-Direktur PT Inhutani V. Dalam konstruksi perkara ini, Asep mengatakan, permasalahan ini muncul pada 2018 saat PT Inhutani 5 dan PT PML menghadapi masalah hukum atas kerjasama mereka. PT PML tidak melakukan kewajiban membayar PBB periode tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 senilai 2,31 miliar rupiah dan pinjaman dana reboisasi senilai 500 juta rupiah per tahun, serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT Inhutani 5 per bulannya. Pada Juni tahun 2023, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, MA, yang telah inkrah atas permasalahan hukum antara PT Inhutani V dan PT PML menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama, PKS, yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku. Namun, PT PML wajib membayar ganti rugi sebesar 3,4 miliar rupiah. Meskipun dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML tetap berniat melanjutkan kerjasama dengan PT Inhutani 5 untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi Register 42, Register 44, dan Register 46 berdasarkan PKS kedua belah pihak yang telah diubah pada tahun 2018. Selanjutnya, pada Juni tahun 2024, terjadi pertemuan di Lampung antara jajaran direksi beserta Dewan Komisaris PT Inhutani 5 dan Direktur PT PML Junaidi dan tim guna menyepakati pengelolaan hutan oleh PT PML dalam RKUPH, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan. Lalu, pada Agustus tahun 2024, Dirut PT PML Junaidi mengeluarkan uang senilai 4,2 miliar rupiah untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT Inhutani 5 ke rekening PT Inhutani 5. Dalam kesempatan yang sama, Diki Yuwana diduga menerima uang tunai dari Junaidi senilai 100 juta rupiah yang digunakan untuk keperluan pribadi, ujarnya. Selanjutnya, pada November tahun 2024, Diki Yuwana menyetujui permintaan PT PML terkait perubahan RKUPH yang terdiri dari 1. Pengelolaan hutan tanaman seluas 2.619,40 ha di wilayah Register 42-2. Pengelolaan hutan tanaman seluas 669,02 ha di wilayah Register 46. Pada Februari tahun 2025, Diki Yuwana menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT)
PT Inhutani 5 yang di dalamnya juga mengakomodir kepentingan PT PML. Selanjutnya, Junaidi meminta Sudirman selaku staf PT PML membuat bukti setor yang direkap dengan nilai 3 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah dari PT PML kepada PT Inhutani 5. Hal ini membuat laporan keuangan PT IN berubah dari merah ke hijau dan membuat posisi Diki Yuwana aman, tuturnya. Kemudian Sudirman menyampaikan kepada Junaidi bahwa PT PML sudah mengeluarkan dana 21 miliar rupiah kepada PT Inhutani 5 untuk modal pengelolaan hutan. Atas perbuatan Junaidi dan Aditya sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1, huruf A atau B atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO. Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP. Sedangkan Diki, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf A atau B atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.